Mana yang benar, mendaki kesadaran atau makrifat wajib ada gurunya, ataukah bisa tanpa guru? Dalam tradisi Sufi, hukumnya wajib, alasannya, siapapun yang tanpa guru, maka gurunya setan. Sejengkal saja ragu dengan sang guru, maka itu sama dengan kafir atau tersesat. Katanya, seseorang harus menjalani suluk, kalau tidak, maka akan tersesat. Katanya, iman itu tidak bisa masuk, tapi dimasukkan oleh seorang mursyid. Lantas muncul pertanyaan, kalau iman itu tidak bisa masuk, tapi dimasukkan orang lain, lalu, kenapa ada orang yang tanpa guru, tapi bisa makrifat? Contohnya Nabi Muhammad, tarekatnya ngarang sendiri, amalannya ngarang sendiri, jenis tapanya ngarang sendiri, tanpa petunjuk seorang guru. Buddha juga berguru kemana-mana, tapi tidak ada yang mampu membuka kesadarannya. Baru setelah ia berjalan sendiri, justru ia terbuka, sehingga metode Buddha berbeda dengan Sufi, yaitu dengan cara membuat muridnya bisa menemukan sendiri, tanpa tergantung dirinya. Krishna juga tidak punya guru. Dan, sebenarnya banyak sekali orang biasa, yang tercerahkan tanpa guru. Ada lagi yang berpendapat, tanpa melalui bayat, seseorang tidak mungkin bisa wusuh. Ini adalah pendapat yang serampangan. Tidak semua orang cocok dibimbing guru, ada pula yang jika dibimbing, justru gagal. Tidak semua orang cocok tanpa guru, ada pula yang sendirian justru gagal. Tidak setiap orang cocok bekerja sebagai karyawan, yang pekerjaannya diarahkan, di bawah bimbingan dan aturan. Orang yang berguru, layaknya orang yang cocok jadi karyawan, ia cocok punya bos, punya atasan, punya tempat bergantung atas gaji bulanan yang pasti. Orang-orang tipe karyawan ini, memang wajib mengikuti SOP, kalau tidak mengikuti aturan guru, maka dia pasti akan tersesat. Dia harus menjalani suluk, robitoh, tawajuh, bayat, tunduk patuh pada guru tanpa keraguan sedikitpun, dan lain-lain. Bahkan jika ia disuruh memakan tinja sang guru, harus dilakukan. Mengapa demikian? Karena ia telah bersatu dengan guru. Ibaratnya dia adalah HP yang tidak mampu beli pulsa, maka ia nyambung ke WiFi. Sambungan inilah yang menciptakan aturan secara energi kasat mata, antara dia dan sang guru. Jika ia melanggar aturan guru, maka dia akan terkena karma dari laju energi bayat tadi. Orang-orang yang kurang percaya diri, orang yang ragu dengan kemampuan dirinya, orang yang mudah percaya secara dalam pada orang lain, orang yang gampang nurut mudah taat, dan suka diperintah, cocok punya guru. Namun, orang yang mudah ragu, mudah curiga pada orang lain, orang yang percaya diri, orang yang tidak bisa diperintah, tidak gampang tunduk pada orang lain, orang yang yakin atas kemampuan dirinya, mereka biasanya cocok berjalan sendirian tanpa guru. Kamu butuh WiFi karena kamu tidak punya pulsa, tapi jika kamu punya pulsa, ngapain kamu nyambung ke WiFi? Kalau kamu bukan tipe yang suka diperintah, tidak mudah tunduk, percaya diri, maka kamu cocok jadi pengusaha, kurang cocok jadi karyawan yang mengandalkan atasan, karena kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri. Itulah gambarannya. Jadi, jalan menuju Tuhan, itu sebanyak hitungan makhluk, tidak sesempit teori-teori yang kita dengar selama ini dari orang lain. Jadi, mau bayat dengan guru, atau tanpa guru, semuanya bisa sampai menuju Tuhan, asal Anda paham tipe dan karakter Anda.